Diliatin. Oke, penonton ya. Sekarang kan saya lagi proses merakit nih, merakit mesin es batu ya. Seperti ini mesinnya. Jadi mesinnya double ya, double box. Ini box satunya ini 220 liter. Ini juga sama 220 liter. Jadi totalnya berapa? 440 ya. Jadi seperti itu ya untuk ini ya. Dan pembuatannya seperti ini penonton ya. Oh iya, saya juga mau ini dulu ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan lagi merakit ya, merakit mesin es batu yang pesanan lah biasa ya, seperti itu, pesanan. Jadi saya merakitnya seperti ini penonton ya. Double box ini saya merakitnya seperti ini untuk jalur-jalurnya. Kenapa merakit seperti ini jalur-jalurnya? Nih, jadi untuk intinya ya, pada intinya ada yang pernah merakit ya, penonton juga di salah satu penonton ataupun sudah banyak sekali yang merakit sendiri ya. Sudah banyak sekali dan saat saat melakukan perakitan double box itu katanya kenapa sebelah dulu yang apa namanya yang dingin katanya. Kenapa sih Pak? Katanya kan sebelah sebelah dingin yang box satunya belum dingin katanya kan. Padahal ini udah dingin. Tapi yang ini belum dingin. Nah, itu permasalahannya ada di mana ya? Jadi beginilah penontonnya yang sudah merakit nih, yang sudah merakit. Untuk jalurnya ini ya, jalur pipanya itu sistemnya sistem paralel ya, jangan sistem seri. Kalau sistem seri, nanti yang dingin adalah yang mana dulu yang dimasuk apa namanya sumber sumber output, sumber inputnya kemana dulu nih, ke box mana dulu, maksudnya gitu ya. Sumber inputnya, apakah sumber inputnya ke sini dulu, lalu ke sini, apakah ke sini, lalu ke sini, begitu ya. Jadi permasalahan itu untuk merakit mesin es batu untuk double box itu jangan sistem seri, ya. Sistemnya menggunakan sistem paralel. Kalau sistem seri, nanti hasilnya seperti itu ya. Hasilnya. Yang ini dulu dingin nantinya, dan setelah beberapa jam baru ini dingin. Nah, seperti itu nantinya hasilnya ya. Jadi jangan sistem seri. Seperti yang saya buat seperti ini, penonton ya. Buat pembuatan seperti ini. Ini saya sistemnya sistem paralel. Sistemnya. Yang saya buat seperti ini. Jadi untuk inputnya ataupun output, ya input ke box ini tekannya nanti saya menggunakan ini ya, ini nih ya. Ini pipa ini lihat di sini. Pipa di sini yang masuk ke evaporator. Ini pipa 3 per lagi. 1/4 seperempat ya. Lihat di sini saya menggunakan 1/4 ya. Dan yang ini saya menggunakan 3/8. Kenapa saya menggunakan 3/8? Karena nanti yang ini nih output dari sini, output dari 3/4 masuk ke 3/8 karena di sini nanti diberi shock lagi. Ya, beri shock lagi. Kalau kita tidak memberikan shock, tidak memasang shock, nanti hasil pengelasannya akan bocor. Seperti itu ya, penonton ya. Nah, jadi ini output dari kedua box ini masuk ke sini dan masuk ke 3/8. Masuk 3/8 dan setelah itu masuk ke kompresor. Hisap kompresor ya. Hisap. Seperti itu penontonnya. Seperti itu. Sebelumnya nih saya lagi minum es sebetulnya nih ya, penonton. Penonton minum es dulu ya, penonton ya. Tuh lihat di sini. Nah, ya, es dulu. Segar penontonnya. Segar. Basah sampai ke kumis-kumis. Ntar dulu basah. Saking semangatnya ya minumnya. Seger. Seperti itu penontonnya. Kita membuat tutorial, kita membuat video ini santai saja ya. Tidak usah istilahnya berbelat-belit ataupun tidak usah istilahnya serius, santai saja ya. Karena memang video ini dibuat untuk para yang ingin belajar saja. Karena kalau ingin belajar selalu benar-benar fokus gitu ya, benar-benar serius, sayanya juga ucapannya juga serius. Itu kayaknya menegangkan nantinya ya, menegangkan, tidak masuk otak kalau menurut saya. Tetapi dengan santai gitu kan, banyak bercanda gitu kan. Itu prinsip saya sih sebetulnya ya, prinsip saya. Saya belajar seperti ini dari pengalaman saya di lapangan ya. Memperbaiki kulkas, merakit kulkas sendiri, saya sudah pernah merakit kulkas sendiri. Kulkas biasa yang biasa digunakan di rumah-rumah, saya sudah pernah merakitnya dengan sendiri, gitu kan. Dan saya terapkan di sini, di mesin es ini. Ini pun saya membuat mesin ini kalau ada pesanan. Ya, bukan kalau ada pesanan dong, kalau ada yang ingin dibuatkan. Seperti itu ya. Tetapi kalau yang ingin dibuatkan, ya silakanlah gitu ya. Kalau yang ingin dibuatkan silahkan gitu kan. Seperti ini saya membuatnya ya penontonnya untuk double box. Nah nanti ini nih, ini pipa kapiler ini
Ini nanti saya masukkan ke ini dulu ya, ke filter dulu. Mana ya filternya? Bentar saya cari filternya dulu. Ih, filternya juga belum ada nih. Ada sebetulnya sih filternya. Tadi saya pegang-pegang nih filternya ya. Filter baru saya tadi pegang-pegang, tapi nggak tahu kemana itu kan. Karena saya prosesnya lagi mau ngelas ini nih. Nah, jadi untuk pengelasan ini ya, untuk pengelasan ini penonton. Bentar ya. Untuk penonton yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Mau komentar apapun juga saya terima ya penonton ya. Mau komentar apapun juga. Nggak masalah. Istilahnya mau komentarnya, mau komentar membuli kek, mau komentar apa kek. Itu saya terima sebetulnya. Gitu kan. Saya terima. Nggak masalah. Memang semua manusia itu kan ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Seperti itu. Ya memang saya juga ini membuat ini ya saya dari pengalaman aja ya. Dari pengalaman lapangan saja seperti itu. Nah, ini saya prosesnya lagi pengelasan sebetulnya ini. Mau mengelas ini nih. Sambungan dari 1/4 ke 3/8 dikasih shock dulu ini di sini nih. Ya, sambungannya dikasih shock. Nanti saya kasih tahu ya untuk shocknya seperti apa nanti supaya dia tidak bocor. Dan nanti saat pengelasan ya, saat pengelasan ini harus ini ya, apa namanya? Harus bulat. Hasilnya harus bulat. Jangan sampai tipis, jangan sampai kelihatan shock. Kalau kelihatan shocknya nanti akan bocor ya. Nggak yakin saya kalau kelihatan shocknya. Seperti penontonnya. Pada intinya ya penontonnya saya membahas ini ya masalah sistem jalur pipa ini. Pipanya kemana dan kemana gitu kan. Ini nanti masuknya ke filter ya. Filternya nggak ada sih ini. Tadi saya pegang ada sebetulnya. Filter itu kan ada lubangnya ada 2 ya. Sebentar saya cari dulu. Saya cari dulu ya. Bentar. Tadi saya pegang-pegang padahal. Banyak sih filter yang saya stok, punya banyak filter. Saya punya stok banyak filter itu sebetulnya. Pokoknya intinya filter ya. Filter itu kan ada yang satu lubang ukuran 1/4 dan yang satunya 2 lubang ukuran kapiler kan ya. Nanti ini masuknya ke kapiler yang 2 lubang nih. Masuknya ke kapiler. Masuknya seperti itu ya. Nah, dari kapiler masuk ke sini seperti contohnya ini filter ya. Nah, ini seperti ini masukin dan kita pasang pipa 1/4 dari filter ini. Pasang pipa 1/4 masuk ke output dari outdoor ya, seperti itu penontonnya, seperti itu. Nah, dan untuk ininya ya penontonnya, untuk banyak juga yang menanyakan kawat lasnya ataupun pakan lasnya. Saya menggunakan pakan las perak. Lihat di sini penonton ya, pakan las perak seperti itu. Oke, jelas ya penontonnya, pakan las perak. Ini saya menggunakan pakan las perak yang sederhana, yang biasa saja, pakan las peraknya. Dan ini saya menggunakan las yang saya rakit sendiri, penonton. Ini saya menggunakan las yang saya rakit sendiri, lihat di sini. Ya. Dan untuk pembuatannya ini, pembuatan alat las ini sudah ada di video sebelumnya, penontonnya. Silahkan disimak di video sebelumnya, itu sudah ada cara membuat mesin ini ataupun cara membuat alat las ini. Ya, seperti itu. Saya akan melakukan pengelasan dulu penontonnya. Nanti lihat hasilnya ya. Setelah saya melakukan pengelasan nanti lihat hasilnya. Nih, jadi semburannya kecap banget penonton, semburannya. Setelah saya modif seperti ini, ya. Saya coba dulu.
Nah ya, jadi seperti itu ya penontonnya. Saya mengelasnya itu caranya ditarik ulur ya. Maksudnya ditarik ulur itu seperti ini penonton. Jadi saya semburkan ke sini ya untuk ininya apa namanya apinya saya semburkan ke sini dan setelah membara, setelah mencair di sini saya ulur, saya tarik, maksudnya saya tarik itu seperti ini penonton. Saya lepas seperti ini ya. Nah setelah itu saya las lagi seperti ini ya, las lagi seperti ini dan setelah itu saya tarik seperti ini lagi. Nah seperti itu lagi ya penonton ya, seperti itu lagi saya ini lagi. Nah sampai hasilnya bulat seperti itu penonton. Itu cara saya untuk mengelas ya. Kenapa seperti itu? Nanti dia tidak akan mampet ya, tidak akan mampet di sok yang di dalam. Kalau caranya seperti itu. Tetapi kalau caranya dipantang terus di sini apinya, nanti hasil lasanya dia menyumbat ya, menyumbat pipa dalam ini, pipa yang ada di dalam, pipa sok ya, pipa sok. Seperti itu penonton. Takutnya seperti itu. Makanya saya tarik ulur. Sudah seperti ini, lepas, ini lagi, lepas lagi, ini lagi, lepas lagi. Itu cara saya untuk mengelas ya seperti itu. Dan hasilnya nantinya di sini bulat. Di sini sampai ke bawah ya, di sini lihat. Di sini sampai ke bawah, saya nggak perlu melihat-lihat juga, sebetulnya bisa ya merasakan. Jadi saya melihat dari sini ya sudah bagus, dan di sininya saya raba dengan tangan seperti ini. Kalau diraba dengan tangan sudah bulat, ya artinya hasil pengelasan aman, hasil pengelasan ya seperti itu untuk cara mengelasnya. Ya pada intinya saya membahas ini untuk ngasih tahu buat para penonton supaya kalau sistem paralel, kalau sistem membuat dua box itu sistemnya harus sistem paralel, jangan sistem seri. Kalau sistem seri seperti itu ya, seperti itu ya penontonnya. Ini output dari pipa EPAP, pipa 1/4 ini output dari pipa EPAP seperti ini, masuk ke pipa 3/8. Dan ini pipa kapiler, saya menggunakan pipa kapiler 80 ya, jelas ya. Jangan nanti ada yang bertanya lagi, pipa kapilernya ukurannya berapa om? Nah, padahal kan sudah saya jelaskan di video. Di sini saya menjelaskan pipa kapiler ukuran 80, dan di sini pipa EPAP-nya ukuran 1/4, dan di sini outputnya ukuran 3/8. Seperti itu ya penontonnya. Sekarang sudah jelas ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya mau proses apa namanya pengelasan ini saya mau cari filternya dulu ya. Pengelasan ini nanti setelah itu baru dilas disambung ke pipa 1/4. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel. Saya Ram Banten.